Halo semuanya dan selamat datang kembali bersama saya di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai bisakah sebuah gugatan perdata dan termasuk juga gugatan perceraian di dalamnya. Bisakah sebuah gugatan perceraian itu ditolak oleh pengadilan dan gugatannya tidak dikabulkan sehingga tidak jadi bercerai? Apakah bisa seperti itu dan penyebabnya apa saja sih kok bisa ditolak ya? Jadi intro dulu aja. Memang berdasarkan data yang ada ini salah satu mahasiswa sudah membuat jurnal penelitiannya di Pengadilan Agama Bandung ya ini. Di sini menyatakan bahwa ada 93.755 perkara yang didaftarkan di pengadilan tersebut dan 90% itu akan dikabulkan. Ini gugatan perceraian ini selama berapa tahun nggak tahu ini. Selama ini mungkin ya 90.000 gugatan. Jadi kemungkinan untuk ditolak itu sangat kecil, yaitu ada 1% gugatan yang akan ditolak. Jumlah yang paling sedikit yaitu 1% gugatan yang akan ditolak. Jadi seseorang yang sudah mendaftarkan gugatannya ke pengadilan dan persidangan berjalan sampai putusan, itu kemungkinan besar untuk dikabulkan gugatannya. Kemungkinan besar untuk terjadinya perceraian itu sangat besar, yaitu 90%. Berbeda lagi mungkin ketika seseorang itu ketika dimediasi di sidang pertama, ketika itu luluh oleh hakim dan mau mencabut gugatannya, itu tidak akan terjadi putusan ya. Namun ketika sidang itu terjadi sampai akhir, sampai kesimpulan dan sampai putusan, itu besar kemungkinan untuk gugatan tersebut dikabulkan dan terjadi perceraian, dan juga sangat kecil berarti ya kemungkinan untuk ditolak. Namun ada beberapa alasan gugatan itu bisa ditolak. Ini yang sering biasanya terjadi, alasan yang paling sering terjadi kenapa gugatan tersebut bisa ditolak oleh majelis hakim. Ada beberapa pertimbangan. Jadi pertimbangan yang pertama yaitu karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang ada di gugatannya. Misalnya di gugatannya di situ disebutkan bahwa suaminya telah berselingkuh atau suaminya tidak menafkainya atau suaminya telah hilang atau kabur selama 2 tahun misalnya alasan perceraiannya itu. Namun ternyata suaminya ada, dipanggil ke pengadilan, hadir, dan ternyata masih diberi nafkah dan tidak selingkuh, itu akan menjadi pertimbangan dan dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan tersebut. Jadi alasan pertama yaitu tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dari pihak penggugat di majelis hakim di persidangan nanti ya. Itu kenapa yang disebut kenapa kok gugatan ditolak atau tidak diterima, nanti putusan perceraiannya tidak terjadi ya. Dan untuk yang kedua yaitu biasanya ini saksi ya, saksinya tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang ada. Ini fatal sekali. Biasanya kalau seseorang itu menggunakan saksi yang sembarangan, biasanya mungkin saksinya nggak di briefing dulu, nggak dikasih tahu dulu permasalahannya seperti apa, karena di dalam persidangan nanti saksi akan disumpah juga untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya apa yang dilihat dan didengar. Jadi ketika saksi nanti ditanyai permasalahannya dan tidak tahu apa-apa, tidak tahu pokok permasalahannya, itu ada kemungkinan besar gugatan Anda akan ditolak. Kenapa? Karena itu pertimbangannya besar. Untuk pembuktian itu kan perlu saksi, dan saksinya ternyata saksinya abal-abal, tidak mengetahui permasalahan yang ada ya. Jadi besar kemungkinan ketika saksi tidak mengetahui permasalahan, gugatan perceraian akan ditolak ya. Dan yang ketiga, ini biasanya juga sering terjadi, yaitu ketika seseorang itu mengajukan gugatannya itu salah pengadilan. Berdasarkan hukum acara perdata disebutkan bahwa gugatan atau permohonan itu diajukan di tempat domisili termohon atau tergugat tinggal. Misalnya Anda sebagai pihak penggugat akan menggugat
misalnya Anda sebagai pemohon aja akan menggugat istri Anda di berbeda daerah, jadi Anda harus mengajukan gugatan di daerah istri Anda tersebut. Namun Anda malah mengajukan gugatan di tempat Anda, itu berarti salah domisili pengadilan, dan gugatan pasti akan ditolak oleh pengadilan karena salah kompetensi absolutnya ya. Jadi kalau sesuai hukum acara perdata itu tadi ya, sesuai dengan domisili pihak termohon dan tergugat. Namun ketika pihak termohon dan tergugat itu tidak diketahui domisilinya, bisa diajukan di tempat pemohon dan penggugatnya. Namun harus dibuktikan dulu dengan sudah 2 tahun tidak diketahui domisilinya pihak termohon dan tergugat sama sekali. Jadi itu tadi 3 alasan kenapa gugatan perceraian bisa ditolak ya. So kalau gugatan perceraian Anda tidak ingin ditolak, lengkapi itu tadi. Yang pertama mengenai harus dibuktikan dulu dalil-dalilnya, yang kedua saksinya harus mengerti pokok permasalahan, dan yang ketiga jangan sampai Anda salah mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa terima kasih lagi ya. Assalamualaikum.